Talkshow hari ini. Halo Mas Andi, apa Halo kabar? Mas Alvin, halo, sehat sentosa. Sehat sentosa Mas ya. Gimana Mas perkembangan seikhlasnya makin rame gak nih? Alhamdulillah Mas Alvin, karena ini musim hujan juga ya, masuki musim hujan, jadi alhamdulillah rezekinya ditambah nih. Oh, gini bener banget ya kayak pepatah Jawa. Kalau hujan itu bawa berkah dan rezeki Mas ya. Amin, benar Mas. Nah, Zalvin ini mau tanya nih kira-kira ya. Mungkin Mas Andi bisa cerita ya awal mula gimana punya ilham gitu ngedirin seikhlasnya laundry sepatu kan mahal kan, lumayan mahal lah ya. Kok bisa kepikiran gitu ya untuk membuat laundry sepatu tapi bayarnya seikhlasnya nih? Mungkin bisa cerita-cerita dulu Mas perjalanannya di awal atau bagaimana gitu punya ilham ini ya. Siap Mas Alvin. Jadi waktu semester 7 saya kan kuliah di UT, Universitas Terbuka jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah waktu semester 7 sebelum lulus saya harus punya prinsip gimana caranya saya pingin buka usaha. Dan alhamdulillah waktu itu terbuka seikhlasnya. Tapi waktu itu nggak langsung saya bikin seikhlasnya, enggak. Saya kepikiran mau bikin usaha apa sampai bingung, terus sampai ke bawah mimpi. Dan di mimpi saya itu saya bikin usaha laundry sepatu. Laundry sepatu ya. Sepatu. Oh itu jadi dari mimpi Mas Dari ya? mimpi Mas. Mimpi tidur apa mimpi keinginan deh? Mimpi tidur. Mimpi Jadi tidur waktu ya? tidur karena stres kan mikir waduh mau buka usaha apa ini. Akhirnya kepikiran buka usaha laundry sepatu. Tapi belum kepikiran Mas Alvin. Belum kepikiran kalau pengen tak bikin konsep seikhlasnya. Belum sampai ke sana. Alright, ini ya jadi kayak ini usaha berawal dari mimpi beneran nih kawan Solagrasia ya. Jadi kayak nunggu apa itu sebelum kelar ini ya kuliah. Sebelum lulus kuliah saya memang memiliki prinsip gimana ketika saya lulus saya sudah punya usaha dan bisa membuka lapangan kerja. Oke. Nah ngomong-ngomong nih kan ini bisnis juga itu cari untung Mas ya. Dengan konsep seikhlasnya gini Mas Andi nggak takut apa? Maksudnya bakal ngalamin kerugian kah ataupun nggak nutup buat biaya operasional dan lain-lain nih? Apa sih? Kok Mas Andi itu berani banget buat bikin usaha dengan konsep seperti ini? Awalnya sebenarnya takut sih Mas, cuman karena udah nyoba dan alhamdulillah selama 3 tahun ini nggak rugi, jadi tetap untung ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya jalani aja. Oke, jadi tetap untung ya. Tetap untung Mas. Walaupun ini ya bisnis tapi juga orientasinya bukan kejar untung doang gitu ya. Nah mungkin cerita di awal-awalnya mungkin pelajaran apa aja ataupun hal-hal menarik Mas selama membuka sepatu dengan konsep seperti ini nih apa gitu Mas biar kawan Solagrasia juga tahu gitu. Hal menariknya waktu itu saya memang nggak punya modal yang banyak Mas ya. Iya. Saya lihat-lihat di Google, di YouTube gitu kok kayaknya modalnya banyak. Terus ternyata saya punya uang cuma 100.000 Mas. 100.000 gimana caranya? Uang 100.000 itu saya olah buat beli plastiknya, buat beli sikatnya, buat beli cleanernya. Iya. Gimana caranya 100.000 itu bisa buat buka usaha. Wah ini jadi bisnis seikhlasnya solusi ini dibuka dari modal 100.000 Mas ya. Dan jadi segede ini gitu ya. Zalvin ini juga lihat nih, wah ini lokasinya strategis juga gitu. Terus outletnya juga bagus ya. Gak nyangka ya, ternyata itu dimulai dari 100.000 nih kawan Solagrasia. Jadi buat kawan Solagrasia yang pengen banget buka bisnis tapi selalu dihantui gitu ya, dihantui dengan wah bisnis harus punya bisnis plan gini-gini, rancangan ini harus punya modal sekian, harus hutang mungkin ya ke bank. Nah ini dipatahkan nih sama Mas Andi. Buktinya Mas Andi ini memulai bisnis seikhlasnya dari 100.000 aja. Bener gak Mas? Bener Mas Alvin. Oke Mas Andi mungkin bisa cerita gitu ya. Ini kan ngebangun bisnis kan bukan cuma cari untung aja nih. Apa sih tujuan Mas Andi ini bikin laundryan tapi seikhlasnya gitu? Soalnya kan jarang kan orang berpikir seperti ini. Pasti mikirin rugi nggak ya, untung nggak ya, terus ngapain juga. Aku ini bisnis bukan bersedekah gitu. Pasti banyak orang yang berpikir seperti itu. Kalau dari Mas Andi gimana nih? Iya Mas Alvin, kalau tujuan awalnya seikhlasnya sih
pengen membuka usaha dengan konsep yang berbeda, Mas. Akhirnya Iya. saya terfikirkan gimana sih caranya seikhlasnya Cus ini biar orang-orang kesini punya alasan gitu. Jadi Oh. akhirnya ya udah konsepnya tak bikin bayar seikhlasnya, siapapun bisa cuci sepatu di sini. Oke, siapapun ya bisa cuci sepatu di sini ya. Tapi ini nggak Mas, maksudnya kayak ada tujuan-tujuan lain gitu nggak sih? Biar ini kan kayak nyuci sepatu ini bisa dibilang yang nge-laundry ya, itu kayak kalangan atas aja nih yang kebanyakan nge-laundry. Kalau kalangan-kalangan menengah, apalagi mahasiswa-mahasiswa kayak saya nih, yang pas-pasan pasti lebih milih nyuci sendiri ya, walaupun konsekuensinya sepatu bakal cepat nguning atau cepat rusak juga. Nah, tujuan dari Mas Andi selain bikin konsep baru ini apa nih kira-kira? Kalau tujuan secara general mungkin saya gimana caranya biar memberi manfaat ya kepada pelanggan, Oh. terus tim saya, terus orang-orang di sekitar dan paling terutama ya orang tua. Orang tua juga ya. Kalau sekarang untuk jumlah pegawainya di Seikhlasnya Sus ada berapa nih Mas? Sekarang alhamdulillah kemarin baru nambah 2, jadi sekarang ada 4. Oh ada 4 4. ya. Termasuk Mas Andi apa belum termasuk? nih? Belum termasuk. Berarti 5 ya sama Mas Andi ya jumlah pekerjanya. Ini nih Kawansel Agrasia modal 100.000 sekarang udah bikin outlet ya, bikin outlet laundry sepatu. Berapa cabang Mas? Kita ada franchise 2 di Batu sama di Turen, Mas. Oh udah 3 outlet ya. Modalnya 100.000, 3 outlet dan mempekerjakan banyak pegawai tentunya ya di tiap-tiap outletnya nih. Nah ini buat Kawansel Agrasia, yakin deh kita seketika selama kita ada niat baik membuka usaha pasti akan dibukain jalannya dari Tuhan, bener nggak Mas? Bener Mas Alvin. Nah itu kayak mungkin bisa diceritakan Mas ya kayak ini kan niat Mas baik ya. Weh siapapun biar bisa Cuci di sini. cuci di sini, bisa nge-laundry sepatunya. Terus kayak yang dipermudah sama Tuhan mungkin apa gitu Mas, ataupun yang bikin bisnis Masnya ini lancar gitu loh. Kalau dari saya pribadi karena saya jurusan ekonomi Mas ya. Iya. Saya kan belajar analisis SWOT. Nah, analisis SWOT saya ini buat pegangan saya ketika mau bikin usaha. Jadi Oke. strength, weakness, opportunity dan threat. Nah. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Gimana kekuatan saya ini? Ini harus banyak Mas, mulai dari keunggulannya, terus kelemahan kita juga harus tahu. Yang ketiga peluang, kita harus pandai membaca peluang, dan yang terakhir kita harus paham tentang ancaman yang akan datang. Oke, jadi ini ya Mas Andi kayak nganalisa dulu bener-bener dalam-dalam gitu ya. Peluangnya ini apa aja dan mengutamakan kalau bisa peluangnya nih yang banyak gitu ya. Itu berapa lama tuh konsepnya Mas? Kalau itu kayaknya nggak sampai lama Mas, soalnya kan mungkin kalau kita berawal dari niat dengan rasa cinta, kita pasti kita menjalaninya ikhlas gitu loh Mas. Jadi nggak terasa terbebani kalau ngejalani. Jadi gimana kekuatan saya yang tadi harus lebih banyak Mas dari usaha-usaha yang saya sudah riset sebelumnya. Alright, bener banget Mas ya. Tadi bisa diulang lagi Mas, ini kata-kata ini kayak apa itu magic banget gitu. Ketika mau bikin usaha, iya. Saya menggunakan analisis SWOT Mas. Analisis SWOT, yes. Kekuatan, kelemahan, terus peluang dan ancaman. Jadi kekuatannya mulai kalau seikhlasnya Sus Mas ya. Iya. Mulai dari prosesnya yang cepat, terus pelayanan ramah, terus ada ruang tunggu yang enak banget lah. Terus dan yang paling penting bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Tuh ya. Jadi pelayanan juga diutamakan Mas ya. Bener Harus Mas, ya. apalagi kan seikhlasnya Sus ini bergerak di bidang jasa. Iya. Jadi penting juga ya kita kayak bekerja mungkin ataupun berdagang ataupun berbisnis di bidang jasa. Kita nggak melihat nominalnya gitu nggak sih Mas? Tapi kayak kita melihat kepuasan pelanggan yang pakai jasa kita gitu Mas. Bener Mas. Kalau kita fokus pada nominal gitu kadang kayak banyak kurangnya di segi pelayanan, bener nggak Mas ya? Bener. Oke, itu tadi ya Kawansel Agrasia. Ternyata banyak banget ilmunya, kita jadi belajar nih tentang analisis SWOT. Itu sebuah pelajaran yang penting banget khususnya di bidang bisnis ya. Itu ada di ilmu manajemen. Mas Andi bisa nih ceritain ataupun mempromosikan ya tentang Seikhlasnya Sus, biar pendengar Kawansel Agrasia yang tadi udah dengerin ya banyak banget ilmunya di talk show hari ini juga bisa nyoba gitu. Gimana sih sensasinya
laundry di sini. Silakan Mas Sandiasa. Jadi buat teman-teman yang punya sepatu koleksi banyak nih, mulai dari brand apa aja, kalian langsung bawa aja ke store Seikhlasnya Sus di Jalan Sana nomor 12 Malang. Aku jamin kalian gak bakal kecewa kalau kalian udah nyobain pelayanan di sini. Wow. Gak bakal kecewa Mas, yakin nih? Insya Allah yakin, harus yakin dulu Mas. Pasti banyak ya yang repeat order Mas ya. Alhamdulillah banyak Mas Alvin. Iya ya, aku juga salah satu customernya sih, makanya wah ini menarik sih aku ajak bincang-bincang di sini, soalnya aku satisfied juga dengan pengerjaan dari Seikhlasnya Sus ini. Dan aku punya salah satu sepatu putih kesayangan ya. Ini sepatu putih nih ngeselin banget, apalagi kalau musim hujan gini loh Mas, kecipratan dikit langsung Bener Mas. langsung dekil gitu, dan susah nyuci sepatu ini, makanya aku kalau ngelondrin di Seikhlasnya Sus aja. Oke, selain itu apa lagi nih Mas? Sebelum kita menutup ya perjumpaan di sore hari ini Mas. Selain itu mungkin buat teman-teman ini Mas, pesen kalau mau bikin usaha nih sesama anak-anak muda. Oke. Saya ada saran kalau misal mau bikin usaha, kalian gak usah ragu. Saya punya 3 poin aja nih buat teman-teman yang pengen membuka usaha, yaitu CME, cintai, mulai, dan evaluasi. Oke, mencintai dulu ya. Dari Wajib mencintai gitu, Mas. dulu harus cinta. Kalau misalkan setengah hati ataupun iseng-iseng ya, ini nggak bakal Nggak bisa Mas bertahan lama Alvin, iya ya. nanti kan sambil berjalan rasanya kayak beban gitu kan. Iya, kalau kayak- nggak cinta. Wah, ini waktunya aku party tiap hari nih, harus kerja. Kerja itu membosankan kan, udah nggak cinta dulu Mas ya. Benar-benar. Terus yang kedua Mulai. Kita harus Mulai. memulai Mas. Jangan takut gagal, jangan takut yang lain-lain. Yang penting kita Oke. coba dulu. Karena ketika kita mencoba, kita akan belajar banyak hal di sana. Nah itu berproses di sana Mas ya. Berproses di sana. Ya bener sih, aku jadi inget kata-kata dari Bob Sadino. Siapa sih yang nggak kenal Bob Sadino ya, salah satu entrepreneur ya, legend di Indonesia yang sukses banget. Jadi katanya itu bisnis yang baik itu adalah bisnis yang sudah dimulai, bukan hanya sekedar direncanakan. Bener nggak Mas? Bener Mas Alvin. Dan yang terakhir tadi apa Mas? Yang terakhir evaluasi Mas. Oke. Evaluasi ini paling penting. Dan buat apa yang poin terakhir evaluasi ini, kita sebagai seorang pengusaha jangan menganggap usaha kita ini sudah sempurna dan apa ya? Ya kalau bisa jangan menganggap usaha kita ini sempurna. Kita menganggap usaha kita ini belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Karena apa Oke. Mas Alvin? Karena kalau kita menganggap usaha kita sempurna, kita nggak akan berproses lagi karena kita Oke. udah mentok di sana. Padahal kita kan harus lebih baik dan lebih baik. Oke, I got the point ya. Even the best can be improved gitu gitu Sandi ya. Jadi yang terbaik itu masih bisa ditingkatkan lagi nih. Kalau kita sudah puas dengan hasil yang sekarang ini, kita akan stuck di titik-titik itu aja ya Sandi ya. Bener Mas. Oke, waduh, banyak banget ya ilmunya sore hari ini. Thank you, ini jadi semangat baru khususnya buat aku pribadi ya. Tentunya buat kawan Solak Dasia pasti langsung tergugah nih setelah denger cerita-cerita dari Sandiasa. Dari modal 100.000 sekarang udah ada 3 outlet, dan di outlet pusat sendiri itu udah 5 orang ya yang bekerja, apalagi di outlet-outlet lainnya nih. Wah, jadi manfaat banget, dan brand purpose-nya dapat juga ya, bukan cuma cari untung tapi memberi manfaat dan tujuan bagi sekitarnya nih. Oke, thank you Sandiasa udah gabung bareng kita ya, dan juga thank you buat ajudannya ada Coy yang lagi senyum manis nih kesini. Terima kasih udah berbagi di sini. Aku harap bisnisnya makin lancar dan makin Amin. sukses, serta kawan Solak Gracia yang lagi dengerin nih ataupun yang nanti dengerin via YouTube kita ya. Karena mungkin bakal kita upload juga ya di channel YouTube kita, ada di Solak Gracia FM. Buat kawan Solak Gracia langsung subscribe aja ya, karena banyak ini hal-hal menarik dan juga faedah yang kita bagi di sana nih kawan Solak Gracia. Oke, mungkin bisa follow juga ya Instagramnya Solak Gracia FM di @982 Solak Gracia FM, dan Instagramnya Seikhlasnya Sus apa nih? Instagramnya di Seikhlasnya Sus Mas Alvin. Seikhlasnya Sus gitu ya. Nah itu bisa kawan Solak Gracia follow, karena pasti banyak info-info menarik juga ya di Instagramnya Seikhlasnya juga ya. Bener sekali Mas Alvin. Oke, akhir kata, thank you very much buat
kawan Selagrasia yang udah setia dengerin, dan juga terima kasih banyak buat Sandiasa ya. Terima kasih. Udah berbagi bareng kita di sore hari ini. Talk show hari ini.